sekarang kita akan melanjutkan aplikasi REST API kita. Sekarang kita akan membuat API untuk membuat tweet, di mana kita akan menerapkan juga middleware. Oke, pertama kita buat dulu tabel barunya. Di sini saya buat tabel baru dengan nama post. Lalu pertama ada ID, auto increment, lalu user underscore ID, integer, lalu tweet, ini long text, lalu picture URL, ini juga long text, ini created at, oke, seperti ini. Picture URL-nya kita buat new label, jadi untuk gambarnya tidak wajib. Selanjutnya kita buat entity baru dengan nama post.go. Kita buat struct. Yang pertama ID integer, lalu tadi user ID integer, tweet string, lalu picture URL. Di sini tipe datanya adalah pointer string. Kenapa pointer? Karena tiap-tiap tipe data di golong itu memiliki default value, di mana integer adalah default value-nya 0, string default value-nya adalah empty string. Nah, jika pointer, maka default value-nya adalah nil. Sesuai dengan tabel yang tadi kita buat, di mana kolom picture URL-nya itu adalah new label. Lalu created at time seperti ini. Sekarang ke DTO, kita buat file baru, post underscore DTO, catch DTO, kita buat post request. Yang pertama ID integer dengan tag JSON-nya adalah ID, user ID, lalu user. Di sini kita akan buat embed struct. Jadi struct ini nantinya juga tipe datanya mengacu ke struct lain. Nanti kita akan buat. Saya akan buat tag GORM di sini dari package GORM yang mengarah ke user ID. Nanti ini kita akan buat dengan tag JSON-nya juga user, lalu tweet, selanjutnya picture URL string dengan tag JSON-nya juga picture URL, string JSON, dan updated at string. Ini post respon. Jadi kita buat responnya terlebih dahulu, susunannya seperti ini. Di sini mungkin tag JSON-nya saya tidak perlukan. Jadi nanti tiap-tiap post atau tweetnya mengacu ke user dan data usernya ditampilkan melalui struct user ini. Jadi user ID-nya tidak perlu saya tampilkan karena nantinya juga akan tampil di struct user ini. Lalu kita buat yang struct post request-nya. Yang pertama user ID integer dengan tag JSON. Karena nantinya di sini kita terdapat picture URL, jadi melalui postman itu tidak bisa melalui JSON. Kita mengirimkan melalui form data, jadi di sini tagnya adalah form.
user underscore ID, lalu tweet string, dan yang terakhir picture. Ini karena nantinya adalah file atau gambar, jadi tipe datanya adalah pointer dari multi-part file header dengan tagnya adalah picture seperti ini. Lalu kita buat struct untuk user ini, type user struct. Yang pertama ID-nya sudah pasti, lalu name, dan terakhir email. Oke, seperti ini. Lanjut kita buat repository baru. Kita buat interface. Lalu di sini struct. Lalu konstruktornya oke, seperti ini. Sekarang di service kita buat file baru juga. Lalu struct-nya dengan properti repository dari repository.postRepository dan function konstruktornya. Dari tipe data postRepository yang mengembalikan pointer dari postRepository ini post service harusnya. Nah, seperti ini. Lanjut ke handler, kita buat handler baru. Catch handler, kita buat struct post handler property service dari tipe data service dot post service. Lalu kita buat function constructor yang menerima parameter dari service dot post service yang mengembalikan dari struct post handler seperti ini. Di router kita tambahkan juga post router.go catch router. Kita buat function dengan nama post router yang menerima parameter dari API dengan tipe data gin group. Router group. Seperti ini.
Lalu kita panggil semuanya service, repository, dan handler. Pertama post repository dari repository.post. Kita panggil konstruktornya. Lalu post service. Dan handler. Lalu nanti API-nya akan kita group dengan prefix tweets. Di sini kita siapkan dulu aja API-nya dengan metodenya post slash, jadi nanti tweet slash atau tweet saja yang mengarah ke handler create. Oke. Ini bukan titik tapi koma. Oke. Sekarang kita buat handlernya, masuk ke handler. Di sini kita buat method dari post handler dengan nama create yang menerima parameter dari kin context di sini. Lalu kita buat variabel dengan nama post dari struct post request. Lalu kita should bind dari address post. Jika ada error, kita panggil handle error yang menerima parameter konteks, dan dari jenis error get request error dengan message-nya adalah error.error. Ini titik 2, oke. Lalu di sini kita pengecekan apakah user mengirimkan gambar atau tidak. Caranya di sini kita panggil picture-nya, jika tidak sama dengan nil. Pertama kita cek apakah direktorinya ada atau tidak dengan cara memanggil package OS dengan function makedir buat folder makedir all. Saya akan buat foldernya di root dengan nama foldernya public /picture. Lalu permissionnya saya beri 0755, jadi artinya bisa di read and write. Jika ada error kita cek lagi. Di sini kita copy, saya akan ganti jadi internal server error. Lalu gambar yang kita terima kita rename. Di sini saya beri komentar rename picture. Caranya pertama kita tangkap dulu extension dari gambar tersebut dengan cara memanggil package file path dengan function x dengan parameter post picture file name seperti ini. Lalu kita buat variabel baru untuk menampung nama image barunya dengan cara saya akan panggil function package UUID. Sini terus saya convert jadi string dan saya concat dengan extension seperti ini. Lalu kita simpan gambarnya. Di sini saya buat komentar lagi save image to directory. Saya buat variabel dengan nama dst, lalu file path. Sini kita join ke folder public /picture, lalu gambarnya file path kita panggil function base dari new file name. Lalu kita panggil
function dari GIN-nya save upload file post picture dsd. Oke, seperti ini. Jadi gambarnya kesimpan nantinya ke folder public/picture. Selanjutnya di bawah sini kita buat variabel user ID. Sementara kita buat status dulu. Nanti kalau function ini sudah API ini sudah berjalan dan aman, kita buat middleware-nya supaya kita tahu user yang login itu ID-nya berapa. Sementara kita set status terlebih dahulu. Lalu di sini kita nantinya panggil function yang ada di service dengan namanya create. Kita belum buat, nanti kita akan buat dengan melempar address dari post. Saya akan copy lagi error handlernya sini, yang akan mengirimkan errornya nanti langsung dari si service seperti ini. Dan jika tidak ada error, kita kirimkan respon dari package helper respon dto.response params status code http status created, dan message-nya adalah success push your tweet. Lalu kita kirimkan dalam bentuk JSON dengan status code-nya http status created dan rest-nya. Ini typo created, dan di sini kita panggil dari variabel post user ID-nya, kita tiban dulu dari user ID ini. Selanjutnya di service kita buat metode dengan nama create. Kita tambahkan dulu di interface-nya di sini yang menerima parameter dari tipe data pointer dto post request yang mengembalikan error nantinya. Lalu kita buat kita buat metodenya di sini dari struct post service dengan nama create. Kita buat variabel dari tipenya entity.post yang merepresentasikan tabelnya dari user ID rec.user ID, lalu tweet, lalu kita cek jika ada picture, kita ambil picture file name-nya. Lalu di sini kita akan buat method nantinya di repository dengan nama create yang melempar address dari post. Ini jika ada error, kita kirimkan kembali error handler internal yang message-nya error.error. Jika tidak ada error, kita return nil. Ups, sini banyak typo. Ini error handler. Selanjutnya di repository kita buat metodenya yaitu create dari entity.post repository.
variabel error dari r db titik create dari address variabel post, dan kita panggil errornya. Jika ada error, kita return error seperti ini. Ini ada error. Sepertinya kita belum install ini. Jadi kita buka terminal, kita install ini, kita copy to get. Oke, sudah terinstall. Sekarang tidak ada error. Kita buka file main.go, kita panggil routernya sekarang. Di sini router.postRouter API. Oke, sekarang coba kita tes terlebih dahulu apakah aman. Kita buka Postman. Saya buat baru. Metodenya post localhost 8080/API/tweets. Di sini di body, di form data, pertama user underscore ID 1, lalu tweet seperti ini, lalu picture, tipenya di sini file. Saya akan kirim gambar sembarang. Nah, kita tes unknown column updated. Coba kita kembali ke codingan. Oke, oh sini kita lupa kirim ya pada kolom updatednya, dan ini kolomnya salah. Nah, ini updated add, bukan updated tapi updated add. Oke, sekarang aman. Coba kita cek database dan gambarnya apakah ada di direktori kita. Oke, datanya masuk. Saya refresh. Oke, sekarang terbuat folder baru, public, picture. Nah, gambarnya ada 2. Kenapa? Karena yang pertama tadi proses gagal ya. Jadi kesimpannya 2. Kita hapus saja salah satu. Oke, so far so good. Di video selanjutnya kita akan buat middleware-nya yang akan kita tempel ke API ini supaya kita bisa mengganti bagian dari handlernya ini. Nah, ini masih statis, nantinya kita get dari token yang kita simpan ke dalam session.